saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Indri hari ini, Rabu 11 Januari dalam pekan biasa yang pertama. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya dan mereka yang sakit semoga segera dipulihkan. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu bagian Injil yang sangat menarik yang dapat kita renungkan pada hari ini, yakni sabda Yesus ini. Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Saudara-saudara yang terkasih, di Kapernaum Yesus begitu dicintai oleh banyak orang. Yesus begitu dicari oleh banyak orang. Mengapa demikian? Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus menunjukkan kuasanya dengan menyembuhkan mertua Simon dan juga orang-orang yang datang dibawa kepadanya disembuhkannya. Dan setan-setan kemudian diusir dari orang-orang yang kerasukan. Tentu saja situasi ini kita bisa pahami karena Yesus memiliki kuasa. Dan untuk itulah Yesus dicari oleh orang banyak. Namun dalam situasi seperti itu, Yesus mengatakan kepada para muridnya, mari kita pergi ke tempat lain, supaya Yesus dapat memberitakan Injil kepada kota-kota, kepada orang-orang yang ada di sekitar Galilea. Saudara-saudara yang terkasih, dari Injil hari ini kita bisa memahami bahwa Yesus tidak mencari popularitas. Yesus tidak begitu mencari kenyamanan. Kalau dipikir secara manusiawi, situasi di Kapernaum sangat menguntungkan Yesus karena ia dicari, ia dikagumi, ia kemudian banyak berbuat baik dan orang-orang mencintainya. Tetapi Yesus tidak mengatakan mari kita tinggal, tapi justru sebaliknya mari kita pergi ke kota-kota lain. Lihatlah bahwa Yesus pertama-tama tidak mencari pujian, tetapi dia konsen pada tugas perutusannya untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita pesan apa yang dapat kita tarik dari Injil hari ini? Salah satu inspirasinya adalah Yesus mengajar kita untuk mau berkorban, untuk mau keluar dari zona nyaman kita, untuk peduli kepada orang-orang lain. Kadangkala kita hanya nyaman dengan orang-orang yang menerima kita. Kita merasa tidak perlu lagi untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak menerima kita. Kita hanya mau peduli pada keluarga, orang-orang tertentu, orang-orang sekantor yang juga peduli kepada kita. Kita menutup mata untuk orang lain. Kita tinggal dalam zona nyaman kita. Yesus pada hari ini mau mengajak kita, saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya untuk juga keluar dari zona nyaman kita, untuk pergi menyapa mereka yang jarang kita sapa, untuk pergi bergaul dengan orang-orang yang selama ini kita tidak perhatikan, untuk juga mau terlibat dalam kehidupan masyarakat yang selama ini kita cueki.
Yesus sekali lagi mau mengajak kita untuk terlibat mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira kepada orang-orang yang selama ini mungkin karena pemahaman atau mungkin karena jarang tersapa, sehingga memandang Injil Tuhan, memandang kabar gembira itu dengan tidak baik. Kita menjadi utusan-utusan yang mau berkotor tangan atau mau mengangkat diri untuk terlibat dengan orang-orang yang jarang kita jumpai atau jarang memahami iman kita. Dengan cara itulah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah dunia ini. Semoga saya dan Anda senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya, menyapa orang lain yang juga membutuhkan pewartaan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.